Jimin BTS tampil mengejutkan di Instagram Taeyang, fans K-pop bersiap untuk kolaborasi. Bersiaplah, Januari 2023 akan menjadi saat para VIP dan ARMY mendapatkan kolaborasi terbesar dalam hidup mereka. Pada tanggal 2 Januari, Taeyang mengunggah 2 foto dirinya sedang bekerja di sebuah studio dengan orang lain yang diduga adalah Jimin. Meskipun postingan itu sendiri tidak punya penjelasan nyata selain tagar hashtag 2023 dan tag @TheBlackLabel, ARMY memperhatikan sikap ini. Membandingkannya dengan pose kekuatan favorit Jimin, penggemar yakin bahwa gambar-gambar ini mengisyaratkan album solo yang ditunggu-tunggu dari idola yang menampilkan superstar global seperti yang dilaporkan pada Desember 2022. ARMY juga percaya bahwa tangan yang ditunjukkan dalam gambar itu mirip Jimin, berspekulasi bahwa pria berbaju hitam itu memang anggota BTS. Pada tahun 2022, Taeyang mengejutkan para penggemarnya dengan menghapus feed Instagramnya. Catatan bersih segera memicu spekulasi comeback. Dan sejak keluar dari YG Entertainment untuk The Black Label, ini adalah pertama kalinya dia mengunggah ke media sosialnya. Akankah perubahan besar ini membawa hasil besar tahun 2023? Netizen menulis, "Aku suka kombinasi ini. Aku mengenali tangan itu. Aku pikir itu pasti Jimin." Yang lain mengatakan, "Wah, aku suka keduanya. Kolaborasi legenda X legenda. Ayo dapatkan." Yang lain mengatakan, "Aku sangat bersemangat untuk ini. Berdasarkan rambut Jimin, kurasa foto-foto ini bukan yang terbaru. Mungkin mereka diambil saat mereka berdua mengerjakan rekaman bersama." Yang lain mengatakan, "Aku tidak sabar. Aku tahu Jimin ketika aku melihatnya. Jadi ini terlalu mengasyikan." Di sisi lain, Jimin mencap popularitasnya di Jepang dengan menyebutkan sebuah drama dan pujian baru dari sosok skater legendaris Yuzuru Hanyu. Jimin sangat dicintai di seluruh dunia, terutama di Jepang, di mana kepribadian, keterampilan, dan bakatnya luar biasa diakui. Pada tanggal 24 Desember, saat penayangan drama Jepang Madanito Urusakute, ada adegan yang menunjukkan 3 orang teman duduk di meja di sebuah restoran makan. Dalam percakapan itu, salah satu karakter, Miss Kyoko, ditanya siapa anggota BTS favoritnya, yang dijawab adalah Jimin. Karakter lain juga menyebut Jimin dan menegaskan kembali bahwa dia merasa bisa melakukan apa saja, terutama ketika dia melihat senyum dan menyanyikan DNA karena dia selalu terlihat keren saat itu. Dalam hal inspirasi, Jimin tahun lalu terdaftar sebagai inspirasi Yuzuru Hanyu untuk rutinitas sebagai sosok skater. Yuzuru adalah juara Olimpiade dan dunia 2 kali dan juga juara final Grand Prix 4. Pada tanggal 23 Desember, sentimen Yuzuru diperbarui dalam sebuah wawancara yang dia lakukan di acara Natal spesial Sandwich Man Sport Nenichi. Ketika dia berkata, Jimin punya tubuh yang sangat fleksibel dan garis tubuh yang ramping yang membuat tekniknya semakin menarik. Karena tarian indah Jimin, dia juga baru-baru ini dinamai oleh musisi dan penyanyi jazz Akiko Yano yang belajar balet saat dewasa. Dia menyebutkan, terinspirasi oleh Jimin yang terus belajar dan tidak menyerah saat menghadapi kesulitan. Dia bahkan menyatakan keinginannya untuk melihat Jimin menari pertunjukan Nutcracker yang terkenal tahun ini daripada beruang Boston Ballet yang melakukannya. Akiko Yano adalah ibu dan penyanyi pop Miu Sakamoto yang putrinya mengungkapkan cintanya pada Jimin dalam sebuah gambar tahun lalu. Selain itu, Jimin juga memotivasi idola Jepang lainnya yang tak terhitung jumlahnya dalam penampilannya. Misalnya, Kei dan Taki dari N-Team. Orang lain telah menunjukkan penghargaan untuk dia dan keseniannya, yaitu peraih medali emas softball Miyu Goto, pesenam artistik peraih medali Olimpiade Mai Murakami, dan penghibur Kiriko Isono, aktris Kyoko Koizumi dan Reika Ozeki, model Asami Mine dan Yuki Yamamoto, penari dan koreografer Chika dari Kimaru, seniman manga dan animator seperti Mai Yoneyama dan Ayakano, dan Miyukihara dan Moaniyama. Pada tanggal 9 Desember, outlet media Jepang Danmi mengadakan survei berjudul "Rekomendasiku adalah 5 bintang", survei terakhir Danmi Desember pada penghibur pria top Korea. Daftar nominasi ini diambil pada 14 entertainer pria Korea Selatan yang sangat populer dalam kuesioner yang diadakan pada bulan November. Jadi setelah 2 minggu, pada tanggal 23 di bulan yang sama, Jimin muncul pertama kali dalam survei. Dia mencapai ini dengan total 8.178 suara atau 37% dari suara yang diberikan. Jajak pendapat dilakukan di bawah pengawasan ketat dengan 1 orang hanya diperbolehkan 1 suara di situs. Memang Jimin telah menduduki banyak survei lain yang diadakan di platform Jepang. Dia telah melakukan hal yang sama di platform seperti Netlab, di mana netizen Jepang sebelumnya telah memilih Jimin sebagai penari K-pop terbaik dalam banyak kesempatan untuk menunjukkan popularitas luar biasa.
Yang kedua, hujan tidak menghentikan penampilan J-Hope untuk New Year's Rocking Eve. Pada tanggal 31 Desember, J-Hope tampil di Times Square di New York City untuk malam rocking tahun baru di Clark bersama Ryan Seacrest. Dia sebelumnya berangkat ke New York pada tanggal 28 Desember untuk pertunjukan ini. Meski hujan, J-Hope menampilkan Equal Sign, Chicken Noodle Soup, dan Butter Holiday Remix, membuat penonton menggila. Ini menandai ketiga kalinya J-Hope tampil di Rocking Eve, tapi kali ini pertamanya yang tampil tanpa anggota lain. Tak hanya itu, latihan J-Hope untuk acara ini membuktikan dia sudah menjadi acara utama. Lebih dari 20 pertunjukan musik ditetapkan untuk berdiri di tahun baru di zona waktu timur di malam rocking tahun baru di Clark dari 3 lokasi: Los Angeles, Disneyland, di Anaheim, California, dan Times Square, New York. Artis big hit musik Tomorrow by Together dan J-Hope sama-sama diberi kehormatan untuk tampil di acara perayaan tahun baru tahunan yang dimulai tahun 1972. Sementara Tomorrow by Together tampil di Disneyland, J-Hope adalah salah satu dari 4 artis yang akan tampil di Times Square. BTS sebelumnya tampil 2 kali sebagai grup untuk The Clark's New Year's Rocking Eve, tetapi ini akan menandai penampilan solo pertama J-Hope acara populer itu. Anggota BTS dengan lancar tiba untuk latihan, menari ke panggung saat kerumunan bersorak-sorai meneriaki namanya. Itu gerimis selama latihannya dan penggemar langsung terpesona saat J-Hope menari di tengah hujan mengenakan hoodie Ralph Lauren Block warna yang trendy. Di setiap langkah yang diambil J-Hope, teriakan penonton menenggelamkan penampilannya, menunjukkan betapa banyak ARMY yang hadir untuk mendukung hobi dalam aktivitas solonya. Ikat kepala perwakilan J-Hope dari karakter BT21 Mang dapat dilihat di antara kerumunan. Sementara para penggemar bernyanyi bersama, J-Hope bahkan membuat anggota staf malam tahun baru di Clark's Rocking Eve menari bersama mereka selama latihan untuk Chicken Noodle Soup. Yang ketiga, apa yang terjadi dalam grup yang penuh dengan saseng? Mantan saseng BTS mengungkap semuanya. Penggemar saseng adalah salah satu hal terburuk yang harus dihadapi idola K-pop karena mereka tidak punya masalah untuk menyerang kehidupan pribadi selebritas favorit mereka. Saluran YouTube dengan nama GD Says Boy membagikan kisah mereka menjadi seorang saseng. Suatu hari, GD Says Boy memutuskan untuk bergabung dengan grup penggemar K-pop berdedikasi lainnya yang akan debut di grup nomor 1. Salah satu anggota grup yang disukai sebagai Melon memutuskan untuk membagikan beberapa foto yang belum pernah dilihat sebelumnya dari Jungkook. Melon membagikan foto itu dengan anggota grup lainnya, tapi mereka harus berjanji untuk tidak pernah membagikan foto itu kepada orang lain. Tapi anggota grup lainnya penasaran dari mana Melon mendapatkan foto-foto itu karena mereka tidak dapat menemukan di tempat lain di internet. Lalu suatu hari Melon tiba-tiba keluar dari grup tanpa sepatah kata pun dan tidak bisa dihubungi. Ini berlangsung selama beberapa bulan. Kemudian Melon tiba-tiba mengirim email ke grup itu, terdengar sedikit putus asa. Melon mengirim pesan ke grup karena foto Jungkook yang dia kirim ke grup 1 telah dibagikan dengan orang lain. Melon putus asa untuk mencari tahu siapa yang membagikan foto-foto itu dan bahkan mengatakan bahwa dia akan melacak anggota grup kalau perlu. Setelah berbincang-bincang, Melon memutuskan untuk berbagi sedikit tentang apa yang sedang terjadi. Ternyata Melon pernah bergabung dengan grup sase yang berbeda sebelumnya, yang akan kita sebut grup 2, dan dari situlah dia mendapatkan foto-foto Jungkook. Melon diterima di grup 2 karena dia punya keterampilan pengkodean yang hebat, dan anggota grup 2 berpikir bahwa dia akan menjadi peretas yang baik untuk mereka. Selama waktunya di grup 2, Melon mendapat foto Jungkook yang belum pernah dilihat sebelumnya dan membagikannya ke grup 1 karena kegembiraan. Setelah foto-foto Jungkook dibocorkan oleh anggota grup 1, grup 2 tahu bahwa Melon adalah penyebab semuanya. Melon dikeluarkan dari grup 2 dan disiksa dengan komentar kebencian dari para anggota. Belakangan terungkap bahwa anggota grup 1 telah menjual gambar Jungkook ke grup saseng lain. Semua anggota grup 1 akhirnya berpisah dan berakhir di grup saseng baru. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.